Halo, kembali pada update mingguan Gudang Saham. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham telekomunikasi. Nah, sebelum kita ke arah saham tersebut, mari kita lihat pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan garis downtrend yang sering kita gambarkan sebelumnya. Nah, kita mencoba melihat bahwa pada fase uptrend saat ini, apakah sudah terdapat pembalikan arah untuk IHSG. Walaupun terlihat IHSG agak melemah, kita harus menunggu beberapa saat lagi. Dan juga kita mencoba mengantisipasi kalau memang titik tertinggi IHSG di 6.680 adalah wave pertama. Ini kita coba lihat dari analisa Elite Wave. Kita coba prediksi sampai turun kemanakah wave keduanya. Nah, wave pertama ini kenaikannya sekitar 700 poin. Jadi kalau kita lihat wave ketiga, estimasinya kita gambarkan di sini sekitar 1.100 poin. Apakah ini akan terjadi atau tidak, kita harus kawal lagi minggu demi minggu. Tapi wave keduanya harus dilihat sampai kemana. Kita gambarkan di sini wave kedua di sekitar 6.500 karena adanya potensi IHSG di titik Januari di sini untuk mantul. Tapi kalau memang turun terus ke level misalnya 6.370, maka wave kedua ini akan lebih rendah seperti ini, dan wave ketiganya juga akan turun. Tapi kita lihat arahnya, karena menurut kami juga ini baru awal dari kenaikan IHSG, arahnya masih naik. Kalau memang tidak ada penurunan, maka itu wave pertama yang sangat panjang. Berarti ada kemungkinan wave keduanya sangat panjang juga, lalu baru disusul oleh wave ketiga. Karena kalau dengan situasi saat ini, maka IHSG akan menyentuh level 7.700 dengan sangat cepat, estimasi di awal 2022. Apakah itu mungkin atau tidak, kita harus lihat lagi, tapi pada saat ini masih belum terbayang. Oke, itu saja untuk IHSG. Jadi kita harus ekspektasi mungkin ada koreksi. Dalamnya seberapa kita harus lihat minggu demi minggu juga. Nah, saham pertama sektor ini adalah kita ke TLKM, Telkom Indonesia. Ini TLKM sudah sideways sangat lama, dari Desember 2021. Setelah sebelumnya naik tajam, ini sekitar dari 2.500 ke 3.600, sekitar 1.100 poin. Maka ketika TLKM tembus garis di sini di September, kita bisa lihat bahwa pergerakan TLKM masih sangat jauh, dan kita bisa lihat pun di 1 Oktober pun naik terus, walaupun perlahan-lahan tapi tetap sudah naik. Titik breaknya 500. Nah, kalau naik 1.100, maka TLKM akan mencapai 4.600 kurang lebih, di mana 4.800 terdapat resistance. Kalau kita lihat jangka panjang itu, waktu itu di tahun 2017. Nah, itu kita tunggu saja, karena saat ini pergerakan IHSG juga masih positif. Tentu saja akan ada koreksi sebelum langsung sampai ke 4.600 ini. Itu sangat mungkin. Saham selanjutnya adalah Indosat, ISAT. Saat ini pergerakannya cuma berada dalam channel uptrend saja. Jadi kalau memang naik ke atas 8.100, ada kemungkinan akan turun lagi. Dan kalau Indosat turun ke 6.100, ada kemungkinan untuk mantul seperti yang terlihat di sini. Kita ke saham berikutnya, XCL. Saat ini masih uptrend, tetapi harus diwaspadai adanya resistance kuat di sini 3.400. Ini adalah downtrend jangka panjang yang sempat disentuh beberapa kali sampai waktu itu tahun 2016. Jadi kemungkinan besar XL ini akan patuh pada garis ini. Jadi kita perhatikan saja apa yang akan terjadi ketika XL mendekati angka 3.400. Seperti itu.
Lalu saham selanjutnya adalah saham Friend. Friend ini sudah tembus dari uptrendnya yang dari sejak Februari. Saat ini downtrend sangat jelek sekali. Kita kalau coba identifikasi potensi support, kita bisa lihat di angka 73 sampai 75. Ini ada support kecil di bulan Mei dan bulan Maret. Tapi selain dari itu, kalau tidak bisa tertahan, ya langkah selanjutnya adalah trend ke angka 50. Itu masih tidak bisa diimajinasikan, tapi inilah yang akan terjadi kalau trend turun di bawah 75. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat saham TBIG. Nah, TBIG ini masih uptrend secara jangka menengah sejak bulan November tahun lalu, tapi saat ini sedang downtrend kecil sejak bulan Juli. Nah, kalau memang bisa melanjutkan uptrend ini, maka TBIG akan lanjut naik. Untuk amannya bisa ditunggu setelah TBIG berhasil naik dari downtrend yang kecil ini, sekitar angka 3.100. Jadi kalau sudah di atas 3.100, ada kemungkinan naik langsung ke 3.400, dan kita lihat lagi pergerakan selanjutnya. Saham berikutnya adalah TWR. Ini TWR sangat berlawanan dengan TBIG. Tower ini walaupun sempat uptrend, tapi juga sudah tembus dari support kuatnya di 1280 1300. Kalau memang tidak bisa naik ke atas 1280 1300, maka TWR masih berada dalam downtrend dan kita harus lihat lagi pergerakan selanjutnya. Saat ini terlihat seperti ini, tapi ini terlalu tajam, jadi ada kemungkinan akan melandai seperti ini. Jadi untuk saat ini TWR sebaiknya kita wait and see dulu, karena masih belum jelas, walaupun secara sektor TBIG terlihat akan naik, TLKM juga naik. Kalau Indosat ya biasa saja lah. Lalu saham berikutnya adalah kita ke saham CENT, Sentra Tama. Ini sangat menarik. Kita perlihatkan di terdahulu setelah SEN naik menembus rounding bottomnya, lalu sempat mencapai target di sini di bulan Agustus. Sekarang masih dalam downtrend, sudah break sedikit, tapi kami merasa bahwa SEN adalah dalam proses untuk membentuk rounding bottom lagi. Nah, kalau pembuktiannya apa adalah kalau memang SEN bisa tembus dari 340 di sini, dari kotak ini, maka rounding bottom ini terkonfirmasi. Walaupun naiknya tidak langsung garis lurus ke atas, mungkin seperti yang kita gambarkan di sini ya, garis 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu, atau bahkan mungkin minggu depan turun dulu ke level garis uptrendnya yang di sini. Ini uptrendnya terjadi sejak bulan Januari 2021, jadi masih bisa berlanjut. Nah, jadi kalau turun di bawah low-nya 282 atau malah di 268, nah itu rounding bottom ini tidak valid. Ya, nah kalau memang setelah menyentuh level 475 apakah akan naik? Nah, kita harus lihat dari angka 3 ini apakah bisa turun sebentar tanpa banyak koreksi lalu naik. Nah, kalau dari 470 berhasil ditembus, maka target berikutnya adalah ke level 675 sampai 700. Jadi SEN ini kita lihat sangat menarik dibanding saham-saham telekomunikasi yang lain. Tapi sebelumnya itu ya kita harus lihat secara jangka pendek apakah bisa melewati resistance-nya atau tidak.